Menunggu ikan matang, ayo kita melangkah keluar. Menyapa kebun aku. Ini aku mau coba petik satu biji jagung. Ini sebenarnya aku agak nyesel juga karena Halo guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik ya, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Ini aku lagi goreng ikan, tapi nggak tahu ikan apa namanya. Tapi mereka mirip sekali dengan ikan pindang. Dan ini harum sekali baunya. Nggak sabaran untuk mereka matang dan makan dengan nasi putih hangat, sambal bawang pedas dan ikan goreng. Udah lama aku nggak makan pakai ikan goreng. Sambil menunggu ikan matang, ayo kita melangkah keluar. Menyapa kebun aku. Ini aku mau coba petik satu biji jagung. Ini sebenarnya aku agak nyesel juga karena ketuaan. Beberapa hari lalu Pak suami udah pernah dia petik beberapa dan ternyata pas dikupas kulitnya jagungnya udah ketuaan. Kenapa ya aku kemarin itu berpikir harus menunggu jagung sampai tua untuk kita bisa panen, padahal rencananya kita tanam jagung itu hanya untuk sayur, mau dibikin begedel. Tapi sekarang udah telat, udah ketuaan. Ini mau dibuat apa juga, mungkin untuk campuran beras ya. Zaman dulu di kampung aku nyebutnya nasi campur beras itu adalah nasi grontol. Dan ini adalah tanaman tomat, masih mencoba mereka untuk tetap berbuah. Dan ini juga para tanaman cabai ini kayaknya adalah masa panen terakhir mereka. Tapi aku awet-awetin biar mereka bertahan selama mungkin di tanaman mereka biar nggak cepat busuk. Karena kalau kita panen dan biarkan di dapur akan membusuk sendirinya. Kecuali kalau kita masukkan ke dalam freezer. Dan ini kasihannya, tanaman timun masih berusaha sekuat tenaga terakhir mereka untuk tetap berbuah. Ya alhamdulillah stok cabai untuk beberapa bulan ke depan masih melimpah. Ya ini ada bermacam-macam tanaman cabai yang siap untuk dipanen. Tapi nggak tahu kapan aku mau panen mereka. Mungkin di hari libur kerja aku nanti aku mau coba panen mereka dan masukkan mereka ke freezer sebelum mereka membusuk dimakan hama. Tapi ini kok masih ada yang berbunga, mencoba untuk berbuah. Apa mungkin di musim gugur ini mereka masih mencoba untuk berbuah? Mungkin mereka hanya berbunga aja, tapi kalau untuk sampai membuahkan biji dan masa panen lagi kayaknya enggak, karena cuaca yang kurang mendukung untuk mereka tetap tumbuh. Tapi nggak tahu juga sih, lihat aja nanti coba kalau aku udah panen bersih mereka, aku biarkan bunga-bunga itu dan tanaman itu coba masihkah mampu mereka untuk tetap berbuah. Ya cuaca seharian ini masih tampak mendung kelabu, hanya sesekali matahari mencoba untuk muncul. Tapi aku nggak peduli sih, karena ini bukan hari libur kerja aku. Kalau di hari libur kerja aku ya semoga aja akan memiliki cuaca yang bagus untuk kita bisa jalan-jalan. Oke, ayo kita kembali masuk sebelum ikan goreng aku gosong. Dan ya ini ampun, aku merasa berdosa deh. Ini trampolin udah aku beli lumayan mahal. Harusnya aku rajin untuk olahraga, tapi kumat lagi rasa males olahraga aku. Sampai dibuat sarang oleh para laba-laba. Ya, derita orang sini kalau di musim gugur, banyak sekali sarang laba-laba di mana-mana. Nggak di dalam rumah, di luar rumah. Pokoknya para laba-laba mencoba untuk membuat rumah dimanapun mereka bisa singgah. Kayaknya aku mendengar suara para anabulnya tetangga. Papi, kemana aja semalam kok nggak lihat kamu, ha? Kemana kamu pergi semalam? Ke tetangga mana lagi yang kamu datangin semalam, ha? Pasti kamu lapar sekali ya? Itu kaki 4. Pus, sini. Bentar ya, aku ambilin maem untuk kalian. Kamu tunggu di situ aja ya, Poppy. Mama ambil biskuit dulu. Ampun, astaga, ini hampir saja gosong. Tapi meskipun ini kecoklatan, tapi dia bukan gosong. Tapi karena tepungnya kebanyakan kunyit, jadi dia kayak gosong gitu, tapi enggak. Lapar ya kalian ya? Oh, kasihan. Belum dikasih makan sama orang tuamu, ha? Oh, masa sih? Bohong ah. Mungkin ini udah yang ketiga kalinya kalian makan ya. Tapi nggak apa-apa, makanlah kalian yang kenyang. Kalau capek tuh, tidur tuh udah mama bikinin rumah gubuk untuk kalian. Oke, makanlah yang kenyang dan santai ya. Mama mau kembali masuk. Mama tutup ya pagernya ya. Makanlah kalian, nanti sore mama kasih lagi ya. Udah aman, mereka berdua udah makan. Apa Pus? Temenmu datang minta makan, jangan nakal kamu ya. Terus cucumber. I wonder what it was.
Kelas cucumber. Yeah, that's it. Nah guys, ini dia. Harumnya ikan goreng aku udah siap untuk dihidangkan. Kita bikin sambalnya dulu, sambal bawang, sambal coret super pedas. Ini akan jadi santapan super mewah dan lezat sebelum aku pergi kerja untuk menghadapi shift malam yang sangat menantang. Ini akan menjadi menu yang menambah mood booster semangat kerja aku. Ya, bikin sambal ala kadarnya, yang penting ada cabai, ada bawang putih, dan micin sama garam. Dah, itu udah enak tuh. Apalagi kalau dikucurin pakai minyak jelantah tadi. Sedapnya. Udah ngiler ini. Pakai lombok berapa ya? 10, 20. Segini aja cukup? Atau lagi ya? Kayaknya dikit lagi deh. Dah, segitu aja. Daripada nanti mules di tempat kerja kan repot. Dan karena lagi nggak ada bawang putih, tadi aku udah periksa, tapi nggak apa-apa lah, ini beruntung masih ada bawang putih bubuk. Kasih garam dikit, terus ini micinnya jangan lupa, ini yang bikin sedap semua masakan. Kasih apa lagi ya, kayaknya kasih bawang merah enak tuh. Aku suka sekali bawang merah. Nggak apa-apa lah meskipun nanti aku pergi kerja, toh jarang ngobrol sama orang juga. Jarang ngobrol sama rekan kerja, kita sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi nggak apa-apa lah, agak bau bawang. Wah guys, lihatlah sambal buatan aku. Sedapnya. Ikan goreng dan sambal bawang super pedas. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke guys, ini menu makan malam aku udah siap. Ya, anggap aja ini ikan pindang dan sambal bawang. Oke semuanya, aku mau makan dulu. Jadi untuk semuanya, selamat makan. Mungkin di antara kalian yang mampir ke channel aku juga lagi bersiap-siap untuk makan. Mungkin lagi istirahat jam makan siang, atau waktunya mau pulang kerja, makan malam, atau mungkin lagi sarapan. Tergantung kapan kalian menonton video aku ini. Nasi putih hangat, sambal bawang, dan ikan goreng. Sebenarnya ini belum waktunya makan malam. Biasanya aku makan malam itu jam 3 atau setengah 4. Tapi karena nanti aku mau masuk kerja shift malam terakhir, dan nanti aku akan bawa bekal makan juga, jadi aku kasih waktu untuk aku sedikit break fasting, intermittent fasting. Jadi makan malam aku pindahkan ke makan siang, dan nanti mungkin jam 2, jam 1 atau jam 2 baru aku akan buka bekal makanan aku untuk aku makan. Dan ya nggak tahu nanti mau bawa apa. Guys, selamat makan ya. Mungkin saat ini ada di antara kalian teman-teman lama maupun teman baru yang baru menemukan channel aku dan juga lagi makan siang. Selamat makan, dan semoga saja setiap kita selalu dicukupkan rezeki, dimudahkan dalam mencari nafkah, diberikan kesehatan, dan semoga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi berkah bagi tubuh kita, menjadikan badan kita sehat, kuat, dan bertambah iman. Dan semoga saja setiap kita tidak ada yang kelaparan. Semoga selalu dicukupkan rezeki, amin. Selamat makan semuanya. Ya, kangen makan ikan goreng. Ya sebenarnya sih rasanya nggak tahu ini ikan apa ya. Aku kurang tahu ini ikan jenis apa. Ya, mengobati rasa rindu makan pindang goreng, ikan pindang goreng. Ya, aku suka sekali makan ikan pindang goreng, apalagi bikin sambal dan itu apa, sisa minyaknya. Sisa minyak ikannya kayaknya enak juga tuh, aku tuangin. Lupa. Tuangin dikit aja. Aku suka sekali makan nasi sama ikan dan juga kuah minyak jelantah. Gimana rasanya sambal bikinan sendiri, sambal ala kadarnya, sambal bawang bubuk, cabai dan bawang merah.
Asal ada lombok, asal ada pedesnya tuh pasti enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, nikmat sekali, nikmat sekali, indah sekali hidup ini ya ketika kita bisa makan enak. Makan enak tidak harus mewah, yang penting adalah makanan yang sesuai dengan selera kita. Kalau aku untuk sendiri sih asal ada sambal, asal ada nasi, sambal, pakai sayur, itu aja udah enak. Tempe tahu, udah lupa diet. Dan besok lusa aku mau belanja ke Morrison untuk cari kepala ikan. Kangen makan gulai kepala ikan. Bismillahirrahmanirrahim. BTW mungkin saat ini ada teman baru yang baru menemukan channel aku. Selamat datang dan salam kenal ya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video-video aku. Minta tolong diklik like, di share, komen apapun. Perkenalkan kalian dari mana. Siapa tahu nanti kita akan jadi teman. Siapa tahu di antara kalian ada yang saat ini juga tinggal di Inggris atau di Jerman. Tapi kebanyakan kalau di TikTok itu ya, kebanyakan yang bikin video itu adalah teman-teman yang tinggal di Jerman. Jarang sekali kulihat ada teman-teman sesama Indo yang di UK bikin video YouTube atau yang lewat di beranda di TikTok. Ada 1-2, dan aku juga udah subscribe beberapa saudara kita yang di Inggris. Mereka juga sama-sama bikin YouTube. Mereka masih baru mulai, tapi mereka udah lumayan view-nya. Kalau aku mentok di situ-situ aja. Tapi nggak apa-apa, semangat aja. Karena aku suka sekali bikin video, suka jalan-jalan. Dan ya, masih banyak belajar karena aku gaptek. Nggak tahu apa yang aku harus lakukan dengan channel aku. Ya, pastinya aku masih banyak kekurangan. Harus banyak belajar lagi. Ya, harus banyak belajar lagi. Udah pakai banyak sambal tapi kok rasanya masih kurang pedes ya. Tapi di akhir-akhir suapan sambalnya ya terasa pedesan sih. Mungkin cabenya menumpuk di bawah. Tambah 1 ekor lagi. Habis ini resetan, rehat sebentar, lipat baju yang udah dari 2 hari lalu Pak suami cuci udah kering. Masih menumpuk di kamar. Ya nggak tahu kenapa ya, sejak pindah ke UK aku rasanya males berurusan dengan segala cucian. Kalau di Indo tuh paling suka cuci baju, kucek baju, dan juga setrika. Tapi sejak pindah ke sini males. Kadang cucinya pakai mesin tapi males. Kadang baju kering numpuk berhari-hari. Mungkin karena udah terlalu capek kerja. Untung kita nggak punya anak. Aku punya anak dari pernikahan dulu, tapi dia udah dewasa, udah umur 21, tinggal sama ayahnya. Karena anakku mau aku ajak ke sini, tapi dia kasihan sama ayahnya yang lagi sakit-sakitan. Dia sayang sekali dengan ayahnya. Baguslah, karena dia dari kecil memang tinggal sama ayahnya. Aku cuma bisa support secara materi aja dan doa. Di suapan terakhir sambalnya terasa keasinan. Sayangnya masih kurang pedas. Masih level berapa ini? Level 3 mungkin. Tapi justru malah enak ya kalau kita makan itu nggak terlalu pedas. Pedas tapi jangan terlalu pedas, karena kalau terlalu pedas itu malah kita nggak bisa merasakan nikmatnya karena sibuk. Nambah lagi nggak ya? Nggak, udah banyak. Jangan serakah. Sisakan ruang untuk makan malam nanti di pabrik. Aku udah terlalu gendut nih. Nyesel kadang punya badan kok gendut. Semakin hari semakin menggendut. Aku harus bisa turun 10 kilo sampai akhir tahun ini.
Aku suka sekali ngunyah kepala ikan. Kepala ikan dan ekornya. Wis 2 ekor ikan dan 1 cobek kecil sambal, 2 centong nasi. Dah, alhamdulillah kenyang. Lumayan bikin hidung aku beler. Oke semuanya, aku udah selesai makan dan aku mau cuci piring. Setelah itu bersihkan dapur, lap-lap meja, nyapu, lipat baju, tidur lagi sebentar atau rebahan, sholat zuhur, dan ya tidur lagi. Semoga siang ini sebelum berangkat kerja aku bisa tidur ya, meskipun setengah jam atau 15 menit, yang penting semoga bisa tidur karena akan jadi malam yang sangat panjang, kerja dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Semangat untuk kita para tulang punggung keluarga. Maksudnya aku kerja untuk menafkahi anak aku yang di Indonesia, meskipun dia udah umur 21, tapi dia belum beruntung, belum mendapatkan kerja yang sesuai. Aku sih nggak terlalu itu ya, memaksa dia harus kerja sekarang, biar dia nikmati dulu masa tenang dia, menemani ayahnya yang sakit-sakitan, karena ayahnya perlu banyak perhatian, harus keluar masuk rumah sakit untuk periksa seminggu sekali, 2 kali seminggu kadang ya. Yang penting semoga semuanya sehat, panjang umur ya, semoga aku bisa segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di pabrik ini. Sebenarnya di pabrik aku kerja ini aku kerasan sih, aku betah udah hampir 4 tahun sejak aku kerja, mungkin 2002 ya, 2002, 2003, 2004, 2005 ya, hampir 4 tahun. Ya, kesannya sih pertama awal masuk kerja kayaknya aku mau menyerah di minggu pertama karena beberapa orang sangat judes dan kurang bersahabat. Apalagi waktu itu aku nggak pernah, pengalaman pertama kerja berat ya, nggak pernah kerja seberat itu, secepat itu, dituntut harus cepat, harus cepat, harus bisa ini bisa itu dan semuanya harus pakai tenaga. Apalagi kalau orangnya judes, nggak sabaran, kan kita jadi panik kan ya. Tapi untungnya beberapa teman kerja, terutama para laki-laki, mereka lebih bersahabat daripada rekan kerja perempuan. Tapi ada juga yang baik dan sangat membantu, mengerti kekurangan aku, mengerti kalau aku masih baru ya, meskipun kadang mereka masih suka bentak aku karena panik ya. Kalau kita panik dan semuanya ada aja, kadang mesin ini ada errornya atau mesinnya terlalu cepat kan, kita semuanya panik ya. Namanya panik, sebaik apapun orang kadang kan ya pasti ada PT-nya. Tapi alhamdulillah sudah 4 tahun dan mereka yang semula judes, ada yang sudah pergi, udah pindah kerja, udah nggak kerja di situ, dan ada yang juga malah sekarang baik sekali. Dan ya, tapi meskipun begitu, yang membuat aku betah adalah karena tempat kerjanya yang sangat dekat dengan aku tinggal. Kalau jalan kaki 10 menit, kalau naik mobil diantar Pak suami cuma perlu 3 menit. Jadi aku nggak perlu buru-buru. Kadang aku kalau berangkat kerja itu mepet sekali. Aku harus tiba di tempat kerja itu jam 6 kurang 5 menit, harus tiba di depan pintu boxing room di mana ruang aku kerja. Jadi ya untungnya aku nggak perlu naik bus atau naik mobil lama, nggak jauh-jauh, nggak harus jauh-jauh berkendara. Dan selain itu juga karena sistem kerjanya yang itu 4 hari kerja, 4 hari libur, meskipun kita harus kerja keras di malam hari ya, kerja di shift malam itu rasanya lebih berat daripada kerja di siang hari. Tapi ya itu karena kita dapat 4 hari libur, 4 hari kerja, itu serasa kita punya banyak hari libur. Jadi meski kita kerja keras berhari-hari, kita punya 4 hari, meskipun hari pertama hanya bisa kita habiskan tidur sepanjang hari. Tapi kita masih punya 3 hari untuk kita bisa melakukan apapun yang kita sukai, jalan-jalan atau melakukan hobi kita. Itulah yang aku sukai. Kalau untuk gaji sih rata-rata UMR Inggris sih, ada yang gajinya lebih tinggi, ada juga yang lebih kecil, tapi ya bersyukur. Meskipun UMR di Inggris masih lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Amerika atau Australia, tapi karena aku berjodoh dengan orang sini, mau gimana lagi. Ya dulu nggak kepikiran tinggal di sini, pengennya sih dulu berjodoh dengan orang Australia gitu, karena nggak jauh dari rumah, hanya 5 jam, 6 jam. Kalau dari Bali 3 jam, 4 jam ya, naik pesawat. Kalau dari sini kan, kalau mudik itu kita harus ya 24 jam. Misalnya berangkat naik pesawat dari sini jam 6 pagi, nyampe Singapura atau Malaysia, termasuk transitnya mungkin ya jam 6 besok pagi. Belum lagi ditambah 2,5 jam atau 3 jam dari Malaysia atau Singapura ke Surabaya. Tapi untungnya aku nggak berjodoh dengan orang Amerika, karena jujur kalau lihat di map itu bikin ngeri ya. Perjalanan akan lebih jauh naik pesawat dari Indonesia ke Amerika, melintasi samudra yang luas lagi. Kalau di sini kan setidaknya lewat lautan kecil, transit ke Malaysia atau ke Doha. Kita bisa split journey, transit dulu 5 jam. Kalau kemarin pertama kalinya ya, tahun kemarin pas pulang mudik Indo, karena satu hal kita terpaksa beli tiket lagi, karena tiket yang sudah kita booking
harus kita ikhlaskan untuk hangus karena ada kendala di paspor. Dan jadi paspor aku itu nggak ada tanda tangannya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya pemerintah Indonesia itu menghilangkan kolom tanda tangan pemilik atau pemegang paspor. Itu kan bisa jadi masalah untuk kita. Ya nggak tahu ya kalau kita ngurus yang sekarang apakah sistemnya udah ganti dikasih lagi kolom tanda tangan. Karena please pemerintah Indonesia jangan dihilangkan kolom tanda tangannya karena itu penting sekali. Hanya karena nggak ada kolom tanda tangan kita sering kena masalah. Beberapa negara tidak menganggap paspor kita valid karena nggak ada tanda tangan pemegang paspor. Ya kemarin itu aku harus mengikhlaskan tiket dan beli lagi tiket. Udah kehilangan tiket mahal, harus kehilangan waktu dan tenaga. Kembali lagi ke topik perjalanan split journey pertama aku dari Surabaya ke Singapura. Terus dari Singapura ke Doha, meskipun turbulen lumayan sering dan kenceng, tapi nggak tahu kenapa tahun kemarin itu aku sama sekali nggak ada rasa takut, malah bikin aku tidur nyenyak sekali. Ya biasanya aku paling takut dengan turbulen, tapi kemarin itu aku justru merasa sangat nyaman karena turbulen itu membuat aku serasa dinina boboin, serasa mengingatkanku pada masa digendong orang tua aku di masa kecil, kayak diayun-ayun gitu, membuat aku merasa tidur nyenyak. Ya semoga saja pulang ke Indo tahun depan perjalanan akan lancar, nggak ada turbulen. Dan kalau ada turbulen pun semoga nggak sekencang kemarin. Dan semoga setiap kita yang tengah dalam perjalanan di darat, di lautan maupun di udara, semoga selalu diberikan perlindungan agar selamat sampai tujuan. Amin. Dah gitu aja. Ini makanan udah habis dari tadi aku aduk-aduk aja. Ini ada sisa-sisa daging ikan. Alhamdulillah. Oke semuanya, aku mau akhiri dulu video aku sampai di sini. Sekali lagi untuk teman-teman yang mampir ke channel aku, baik teman lama yang sudah lama subscribe dan maupun juga teman baru yang baru menemukan channel aku. Semuanya terima kasih sudah datang, sudah mampir menyapa. Semoga kalian suka dan terhibur serta betah untuk senantiasa mampir menyapa. Oke semuanya, salam kenal untuk teman baru yang baru menemukan channel aku. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu, semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik, dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan Tuhan kabulkan, amin. Terima kasih dan sampai jumpa, dadah. Cuci piring dulu.